kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya akan ke Bu Indah. Bu Indah, mungkin Anda bisa jawab dulu. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Said Iqbal terkait dengan data dari Kemenaker dan juga data yang dihimpun itu berbeda. Ini bagaimana Bu penjelasan dari Kemenaker? Kalau kami menggunakan data PHK adalah data-data dari Dinas Ketenagakerjaan yang sudah resmi PHK, lalu mereka melapor, dan juga kita sinkronkan dengan data korban PHK yang klaim JKP ke BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Jadi per hari ini dengan sinkronisasi data tersebut kita sudah ada tercatat 34.232 orang. Jadi memang kalau bicara data PHK ini macam-macam, ada yang katakan baru mau wacana mau di PHK, dia udah lapor PHK dan sebagainya. Itu yang bikin kadang data melambung ya. Tapi sedangkan yang kami pakai adalah data PHK yang sudah resmi ter-PHK, lalu juga kami sinkronkan dengan klaim JKP. Itu Mbak. Baik, Bu Indah tadi menjawab juga apa yang disampaikan Pak Beni terkait dengan restrukturisasi utang. Bagaimana Bu, dan juga stimulus-stimulus yang memang sudah dilakukan pemerintah yang rasa-rasanya mungkin saja belum menyasar masyarakat ataupun korban yang terkena PHK, Bu. Mungkin penjelasan dari Bu Indah seperti apa? Ya, saya rasa saya tidak berwenang ya merespons soal restrukturisasi utang. Yang dapat saya sampaikan adalah bahwa tadi di awal saya bilang di akhir tahun kemarin memang kita sudah prediksi ada kondisi ekonomi yang sedang berkontraksi akibat dari beberapa faktor, terutama situasi geopolitik. Nah, kemudian kan pemerintah tidak tinggal diam saja. Ada beberapa stimulus ekonomi yang tadi sempat disampaikan Pak Beni. Tapi di bidang ketenagakerjaan kami sudah melakukan di awal tahun kemarin, sudah ada dalam bentuk relaksasi yaitu iuran JKK bagi pemberi kerja melalui PP 7 2025 dan juga untuk korban PHK kita ada PP 6 nomor 2025 yang memberikan peningkatan manfaat uang tunai bagi korban PHK dan juga kita tingkatkan nilai biaya pelatihan bagi korban PHK yang akan melaksanakan atau mengikuti upskilling dan reskilling. Itu ya bidang ketenagakerjaan Mbak, sudah kita lakukan seperti itu. Baik, demikian Mbak. Kami juga menunggu nih Bu, belum diresmikan Satgas PHK. Saat ini kendalanya apa Bu, dan juga bagaimana kemudian persiapan dari Satgas PHK ini ke depannya? Satgas PHK sebenarnya ide bagus dari Pak Said Iqbal ya, idenya keren sekali tuh Pak Said Iqbal pada acara Sarasehan Ekonomi beberapa waktu lalu. Ini ide bagus ini, kemudian kami follow up. Kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain. Tadi di awal saya bilang, kalau bicara mengenai PHK itu kan bukan suatu single faktor, tapi adalah hilir, hulunya itu kan karena ada kebijakan ekonomi, fiskal, moneter, industri, dan sebagainya. Jadi maka Satgas PHK saat ini kami masih terus mendiskusikan dengan kementerian lembaga lain, karena sekali lagi ini bukan cuma urusan Kemenaker, dan kami pastikan nanti Satgasnya pasti terdiri dari perwakilan dari pemerintah pasti ya, serikat pekerja dan juga perwakilan dari pengusaha. Sedang kami terus diskusikan juga Mbak. Demikian Mbak. Jadi mohon maaf saya tambahkan. Ini Satgas PHK bukan hanya untuk handle PHK ya, tapi juga untuk memitigasi PHK, dan yang lebih penting lagi adalah perluasan kesempatan kerja. Ini yang penting, dan satu lagi nanti kita siapkan juga dalam Satgas tersebut adalah Pokja mengenai peningkatan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan. Demikian. Baik, tapi saya akan ke Pak Said Iqbal dulu. Pak Said, mungkin Anda bisa sampaikan kemarin kan di Serasehan, kemudian juga sempat ngobrol di DPR begitu ya bersama dengan Sufida Sekolama dan juga Mensesnek, Menseskap. Poin-poinnya apa saja Pak untuk Satgas PHK? Ya, dalam Satgas PHK itu sebenarnya kan memecah kebuntuan birokrasi yang mungkin ya antar departemen terlalu sulit dalam mengambil keputusan yang cepat. Bisa tapi kurang cepat. Sehingga udah mulai berguguran tuh, misal Permendak nomor 8 saja tahun 2024 tentang impor, iya itu harus direvisi. Saya udah ketemu Pak Mensesnek, Pak Mensesnek bilang udah hampir selesai, direview, tapi kan lambat bener, sehingga korban PHK sudah berjatuhan, regulasi baru lakukan perubahan. Tapi yang penting kan Presiden sudah memerintahkan dengan tegas. Begitu pula Satgas PHK, maka dia untuk memecahkan kebuntuan, debirokratisasi akibat yang tidak cepat dalam mengantisipasi korban PHK. Korban PHK itu kan antara lain ya, dalam catatan Litbangnya Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, satu yaitu efisiensi. Nah kalau efisiensi berarti kan dia daya beli yang menurun. Daya beli yang menurun maka mengakibatkan barang tidak laku, produksi menurun sehingga terjadi PHK. Nah seharusnya yang dilakukan
oleh Satgas PHK juga, termasuk di dalamnya yang diinginkan oleh Presiden adalah bagaimana menciptakan daya beli yang bisa ditingkatkan. Nah, Selios misal, Bima ya, dia mengeluarkan usulan bagaimana menurunkan PPN. Vietnam ketika dia turunin PPN 2%, itu sekarang economic growth-nya itu sampai 6,9% loh, tertinggi loh. China aja kalah. Nah, kalau economic growth-nya dia naik, kan bisa tercipta lapangan kerja baru. Yang kedua, selain menurunkan PPN dalam meningkatkan daya beli tadi, adalah PTKP. PTKP naikin itu. Kami udah usul berulang-ulang, misal PTKP menjadi 7,5 juta rupiah. Kalau PTKP naik, pendapatan tidak kena pajak maksud saya, kalau dia naik, kan ada saving di buruh. Buruh itu pasti belanja. Tanya aja, dapat uang hari ini, belanja hari ini. Besok ntar dulu. Itu buruh tuh logikanya sangat sederhana. Oleh karena itu, bagaimana agar uang itu bisa berputar banyak, yang tadi istilah Great Depression itu, tutup lubang di Amerika, bayar, besok sore digali lagi, itu bayar, itu yang kita inginkan. PTKP-nya bisa mengangkat daya beli. PTKP bisa mengangkat daya beli. Saya juga ke PHK bisa bergerak. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana kemudian pengusaha menyiapkan ataupun melihat perluasan lapangan kerja nantinya ke depan? Ya, diantaranya tadi udah Mas Iqbal udah nyinggung Permendak 08 itu harus direvisi. Tapi revisinya terlalu lambat, Mas. Lambat sekali. Jadi tadi saya dipesan oleh teman-teman, kalau nggak cepat, Lebaran akan datang, kita akan ketinggalan. Nah, kalau udah ketinggalan, berarti nambah lagi Pak Sugito. Sugito yang lain bakal terjadi gitu. Nah, sebenarnya pemerintah mengerti, tapi memang ada hambatan di birokrasi dalam sisi aturan. Aturan mainnya beda dengan swasta. Kalau swasta nggak pakai aturan, dikerjain dulu baru bikin aturan. Kalau pemerintah kan dibikin aturan dulu, baru dikerjain. Nah, bikin aturan ini nggak sebentar, lama. Nah, udah keburu, momentum udah hilang. Nah, justru itu memang pemerintah ini harus cepat tanggap lah. Kita kalah dengan Vietnam, apapun kita kalah dengan Vietnam. Saya lihat Vietnam memang ngeri, Pak. Jadi artinya kalau saya jadi pengusaha, nikmat betul. Saya mau butuh pekerja berapa? Saya butuh 1.000, udah siap 1.000. Speknya ini. Kita kan enggak. Kita bikin lamaran. Nanti ngantri banyak, nanti kita seleksi satu-satu. Di sana udah diseleksi dulu, Pak. Saya butuh ini, udah seleksi, disiapkan, kita hanya bayar aja. Jadi tentu ini kan kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha ya. Ya inilah kita, justru Trump ini menurut saya bagian daripada wake up call kita. Kita dibangunkan oleh Trump untuk memperbaiki diri kita dengan adanya banyaknya hambatan di dalam impor aja dihambat. Sebenarnya kan impor tuh boleh kalau kita nggak punya barangnya. Kenapa harus pakai izin gitu ya? Impor itu boleh pakai izin kalau kita punya barang. Nah itu ada perlindungan industri dalam negeri. Tapi kalau kita nggak punya barangnya, ngapain harus pakai izin? Nah padahal impor itu bahan baku untuk dikerjakan manufaktur untuk lagi diekspor. Nah seperti ini. Pengertian antar lembaga memang antar kementerian lah. Ya itu memang ada semacam perlombaan untuk mendapatkan perhatian daripada bos yang besar lah. Jadi saling menjatuhkan bukan saling membangun ini. Nah ini kritis saya karena saya pernah bantu di pemerintahan selama 8 tahun. Baik, tapi Pak Beni kalau kita melihat dari stimulus begitu. Stimulus ada 6 paket stimulus, kemudian juga Anda bisa lihat ada Satgas PHK yang nanti akan diluncurkan. Anda melihat apa yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah agar semua stimulus yang dipersiapkan ini bisa tepat sasaran, Pak? Stimulus itu sebenarnya udah ada ya. Tadi saya diskusi dengan teman dari BKPM. Dulu kan dari Kementerian Perindustrian itu usul ada namanya tax incentive kalau kita mendidik membiayai pendidikan pelatihan itu kita akan diganti 200% dari biaya itu bisa dibiayakan untuk motong pajak. Kalau kita menemukan sesuatu inventing 300% malah. Ada. Cuma kan pelaksananya nggak gampang itu. Bagaimana supaya dapat barang itu. Nah ini mestinya kehendak politiknya sudah ada,
tapi praktek mengerjakan kehendak politiknya yang belum ada. Jadi saya kira ini koreksi juga untuk kita semua. Ya seperti kemarin 16 hari truk angkutan barang nggak boleh jalan, itu sah-sah aja karena mungkin lebaran ya. Tapi kan kapal laut itu nggak ada hari rayanya. Dia datang ke Tanjung Priok, dia bongkar barang. Barangnya nongkrong situ nggak ada yang ngangkut. Di pabrik bikin barang, mau ekspor nggak ada yang ngangkut ke pelabuhan. Begitu dibuka, ya akibatnya macet. Nah seperti ini kan mestinya harus diantisipasi. Nah kita udah minta sebenarnya truk boleh deh jalan tapi jangan di tol, di arteri malam aja gitu kan. Sehingga flow barang itu jalan. Kalau barang nggak jalan, dokumen nggak jalan, duit juga nggak jalan. Oke, baik. Nanti kita dalami lagi ya Pak Beni dan juga narasumber lainnya, tetapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.